Saya gitu. Ya Allah, Kalau, Islam. iya gitu waktu itu kan saya gitu. Iya. Jadi kalau saya sembuh ini berarti benar saya punya panggilan ke sini gitu. Masya Sembuh loh kok. Masya Bener Allah. sembuh. Saya sampai kaget. Wah, saya cerita sama dia, sembuh saya nih gini. Nah, itu berarti kan masuk login. Gitu. Jadi Alhamdulillah jadi sudah ya memang, diizinkan. iya, jadi itu hal-hal itu banyak. Saya itu gimana ya, kayak orang kayak nggak percaya. Jadi saya minta tanda-tanda gitu loh kok. Dan Ada tanda-tanda itu tanda-tanda. menguatkan saya gitu. Masya Itu makanya saya Allah. jadi kuat gitu. Cuma ya itu aja tadi kendalanya. Saya main drum itu. Oh main. Kendalanya gitu. Jadi saya Drummer istighfar. gereja. Saya Allah kan Maha tahu saya begini ya Allah. Tuhan aja deh hianatin, katanya gitu. Nanti kalau saya masuk ilmu alam pasti itu selentingan itu saya pasti Nanti kalau udah masuk Islam Tuhan udah aja dihianatin. udah bercerai, Iya, murtad gitu. lagi. Aduh, ya Allah. Itu makanya saya punya pergolakan batin. Gini sih, Aduh, apalagi tidak saat usah ini. dipikirkan perkataan manusia. Itu teman saya ngomong yang di Lombok itu, bilang gitu dia. Makanya tidak usah dipikirkan manusia, perkataan manusia. Kalau memang si Meli sudah menemukan kebenaran, mau menjadi orang beriman, jalanin aja, nggak usah mikirin omongan orang sih. Nanti urusannya di belakang. Makanya saya mau mungkin termasuk golongan pengecut, maksudnya Gini sih. saya pingin menghilang, Nggak menghilang usah. kemana? Nggak usah, nggak perlu menghilang. Kenapa harus menghilang? Nggak perlu, Ci. Mungkin nggak tahan denger hujan. Omel. Karena Omongan. gini aja, gampang gini aja. Kalau si Meli tidak mau balik menghujat, ya kita juga tidak diajarkan untuk balik menghujat. Kalau si Meli dihujat, si Meli tinggal ngomong aja sama yang menghujat. Agama kamu bukannya agama kasih. Oh iya benar ya, masuk akal juga. Kasih apa? Kasih menghujat? Atau kasih bully? Atau kasih apa? Kalau agama kasih kamu menghujat, gituin aja. Selesai. Kamu agama kasih apa? Nah, dulu kan dibilangnya kan termasuk saya juga sih dulu. Saya punya saudara kan, Koko gitu kan. Koko saya tuh masuk mualaf kan gitu sampai dia Kokonya? meninggal. Iya. Oh. Sampai dia meninggal dia mualaf kan gitu. Alhamdulillah. Karena papa saya itu orangnya nasionalis gitu, nggak Oke. pernah larang-larang anaknya Bebas. terserah gitu. Jadi dia nikah sama di Bima kan gitu. Oke. Sampai dia meninggal dia tetap mualaf gitu, Oke. Firdaus namanya. Terus waktu koko saya sakit itu, nah ii saya tuh gitu ngomong gitu, tuh kan tinggalkan Tuhan Yesus kata gitu. Jadi saya berpikir, waduh, saya sudah dengar-dengar omongan mereka bagaimana dengan saya nantinya Si gitu. Meli nanti kalau sudah Gitu. masuk Islam, Takut ya, saya sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit. Aduh. Cimeli, kalau nanti insya Allah sudah masuk Islam atau memeluk Islam, kalau ditanya sama teman, saudara, keluarga, kenapa masuk Islam, Cimeli harus berani ngomong gini, karena saya mau ikut Yesus. Berani nggak? Terus apa habis itu jawabannya? Ayatnya ada. Lu Yesus disunat, puasa, Oh, iya. ya kan? Nggak makan babi, sujud, dikafani, mandi besar, akikah. Akikah. Loh, ada Lukas Iya, 2 ayat iya, 24. iya. Orang Saya pernah dengar tuanya video. mempersembahkan sepasang hewan. Itu di Islam namanya akikah. Oh, iya, iya. Nah, sekarang umat beragama apa yang menjalankan apa yang dilakukan Yesus dalam Bible? Umat beragama apa yang sampai sekarang masih menjalankan? Kan Islam. Gitu. Tinggal dibalikin. Kristen itu pengikut Paulus. Bukan pengikut Yesus. Terus kalau dia minta buktinya, Ada ayatnya, kasih Roma 5:12, kasih Roma 10:9, kasih Filipi, kasih Galatia 3:13, kasih 1 Timotius berapa? Ayat 3, ayat 2. Selesai. saya juga ada catat tuh catat seaur-auran ini Oh, banyak waktu ya? waktu ke Dodi ngomong sama ada cowok itu ya Heeh. yang datang ke sini. Ini ayat yang kudu disebut Yesus Tuhan, apa Yesus Tuhan lagi? Allah Ini adalah Esa. Tuhan adalah Allah. ini adalah sifat-sifat Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Iya. Tuhan bukan manusia. Iya. Ya, Tuhan Saya tidak catat. dapat dilihat. Tuhan tidak ada yang serupa. Dan saya lihat Tuhan tidak iya, berubah. iya, itu. Ini sifat-sifat itu Banyak di banget ya. Dalam Quran juga ada, Ci. Allah itu Dalam Esa. Quran juga ada. Allah itu Esa. Iya. Kalau di situ dikatakan Adonai Elohenu, Adonai Ehad, sama dengan Nabi Muhammad SAW dikasih ayat Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Saya selama baru pelajari pas lihat Kododi sama
Kenama itu. Surah Nah, Kenama. itu saya itu saya bisa Al-Fatihah udah, Al-Ikhlas udah bisa. Serius? Sih ya, saya baca itu kan gini, saya rindu banget sholat kan, saya nggak bisa. Saya sudah lihat di itu, saya nggak bisa juga gitu, karena kan tempatnya begitu. Jadi setiap tidur saya salawat 100 kali, saya salawat istighfar, iya, Masya Allah. istighfar 100 kali. Begitu saya teman saya yang kasih tahu Masya di Lombok. Nah, teman saya itu kan suaminya kan dulu sekolah pastor, terus pindah keluar dia gara-gara dia melihat kerancuan di Bible pas dia belajar di sana gitu. Nah, terus jadi ustadz dia kan sekarang Masya gitu. Allah. Terus dia ngasih tahu saya, ya udah kalau nggak bisa sholat baca itu aja kamu. Masya 100 anggap aja arisan katanya. Masya Allah, Dia arisan. bilang gitu di Lombok gitu ada arisan itu. Nanti di sana ngambilnya katanya. Betul. Gitu dia bilang. Jadi saya Masya ikutin Allah. gitu. Kok gitu setiap sepertiga jam Jangan khawatir. nggak bisa sholat, nggak berani wudhu. Saya belajar sini kok nggak bisa ya. Saya baca di buku petunjuknya, gimana sih wudhu? Saya sampai ya itu belajar sendiri. Tenang. Nanti ada gurunya yang datang ke tempat. Mana bisa? Itu rumah penuh. Cari tempat sendiri. Saya ke rumah gurunya deh. Iya. Ya di dekat situ. Nggak ke rumah guru lah. Mau di sini pun boleh. Aduh jauh banget kok, saya kesini aja Atau naik trans. tentuin sendiri tempatnya mau di mana, Ci. Cari masjid dekat rumah. Oh, aduh, Janjian di masjid. kelihatan di sana itu Ya jauhan dikit lah. jemaatnya. Kalau Green Garden ya udah ke Puri Saya tuh Indah pingin, gitu. saya tuh pingin itu sebenarnya, maksudnya pingin keluar dari sana secepatnya sih maksudnya. Oke. Tapi terhambat oleh tante saya tuh loh, gitu. Nah, yang Nggak tahu curhat. yang tahu curhat. waktunya kapan, yang tahu caranya gimana kan cuma Cemeli. Malah curhat, dan sana lingkungannya kan orang-orang yang beribadah di situ kan di lingkungan situ juga. Tahu lah. Loh, Green Garden bukannya berarti dekat sama gerejanya Andre Tunggal dong berarti dong? Itu di mana? Kebun Jeruk kali itu ya? Green Garden katanya. Andre Tunggal. Gerejanya dia kalau nggak salah Green Garden. Kan itu Oh, nggak kenal sama pendeta Andre Tunggal? Enggak kenal malahan. Oke. Green Garden ini dia punya cabang yang di Bekasi sama di CP. Oh, Gitu. oke. Itu aja sih. Aduh, betul-betul. Ya ampun. Ci, tenang. Ada yayasan kita. Cimeli nanti butuh bantuan apa, jangan sungkan. Beneran, jangan sungkan. Aduh. Gini, Ci, kalau misalnya Cimeli nggak bisa di sana, ada kita di sini. Cimeli butuh tempat untuk tinggal aja, kita sediain, Ci. Nggak usah. Beneran. Cuma saya masih mikir gimana ya caranya. Cara apa? Cara keluar. Cara keluar dari situ. Nah, kalau cara keluar itu berarti yang tahu Cimeli. Tenang, Gitu. Ci. Itu apalagi kalau Ini YouTube. Katolik punya. Makanya saya bilang, oh ya, makanya Di saya sini bilang, ada catatan kaki yang bisa bikin kaget. oh ya, Beneran. oh gitu. Kok bisa? Kaki bikin kaget. Catatan kakinya bisa bikin kaget. Maksudnya? Contoh ya. Itu Katolik ya? Katolik punya. Ya, tapi isinya sama. Tapi ingat, dosen saya tuh ngomong dulu katanya kita punya, maksudnya waktu dulu masih Kristen itu, Iya. Bible ini, itu dulu itu ada sisipan katanya Katolik punya kanonisasi apa? Deuterokanonika. Ini di sini. Dikeluarin katanya gitu. Oleh orang Martin Luther Yang keluarin itu orang Martin Luther. Iya, iya. Malam kurang yang menciptakan perhatikan. Kristen Protestan. Ini ada catatan kaki begini, Ci. Kelihatan nggak? Di sini ada kata-kata Kelihatan. Lukas apa gitu. Lukas menggunakan catatan peristiwa yang keliru seperti juga kentara dalam kisah Lukas hilap. Hah? Apa sih? Lukas hilap sebagai Lukas khilaf. kok kilap? Lukas kok kilap? Kan saya tadi bilang tadi ada catatan kaki bisa bikin kaget. Nah, itu. Lukas kilap sebagai sejarawan tetapi bukan sebagai astaga ya ampun. Kalau kitab suci yang menulis kilap gimana ceritanya? Ya Allah. Wah. Ini sih cuman buat pemantapan aja lah ya. maksudnya Maksud saya gini, Ci. Untuk Maksudnya mantapin hati saya. Maksud saya gini, Ci. Saya sebagai orang yang sudah muslim dan sudah mempelajari kitab ini dan sudah mempelajari Islam, saya masih berani ngomong, Ci. Di dalam kitab ini masih ada kebenaran. Oke? Tapi bercampur dengan kebatilan. Udah gitu Nggak aja. bisa lah, kitab suci kan harusnya benar semua. Bersih, namanya suci kan harusnya nggak ada kebatilan. Tapi saya masih berani ngomong di dalam sini masih ada kebenaran tapi campur dengan kebatilan. Oke? Ini contoh ya, Ci ya. Mana ya, sebentar. Udah banyak banget. Kayak dosen teologi aja.
Dosen kesini juga saya berani ngobrol sama Itu dosen. bener sih. Itu pendeta Arum udah syahadat loh. Alhamdulillah Sama sudah. itu sama Bang Suma. Sudah. Oh, saya mah nonton itu semua di hari-hari nggak ada kerjaan nonton. Alhamdulillah sudah. Besok malam dia datang sini. Oh iya? Tolong baca sih yang ini, yang kuning. Wah. Ini sih cuma contoh, ini bukan Iya. masalah kita. Dan lak-lak. Hah? Astagfirullahaladzim. Nggak berani saya baca. Nggak apa-apa itu baca Ini, aja. ya Nggak apa-apa. Ini itu tahun nggak apa-apa. berapa ini? Baca dulu. Nggak apa-apa sih itu sih. Ya ampun, nggak enak lah bacanya, serem. Nggak apa-apa, itu nggak porno. Tahun 70. Iya. Belum lahir saya mah. Oh belum. Belum. Baca deh. Apa? Dan lak-lak dan kuntul. Oke Kuntul ya, oke ya. sendi. Astagfirullahaladzim. Itu tahun berapa? 70. Tahun 70 ya Ini tahun berapa, ampun. Ci? Ya ampun. 58. 58. Ada lagi? Ci Meli bacanya dalam hati ya? beda-beda Enggak, sih? Ci Meli baca dalam hati ya, jangan dikeluarin suara ya. Dalam hati aja. Hah? Wah, Ada yang ketawa no, Cin. kok dia tahu ya? Ada yang ketawa no. Wah, Udah, Ci Meli udah cukup. Saya cuma kasih lihat aja, jangan dibaca. ini tahun 58. 58. Ini tahun 70. Jadi kan gimana sih? Tapi ini cuma Kitab- masalah terjemahan sih. kitab suci Ini kok. bukan kesalahan apa-apa, ini hanya masalah terjemahan. Tapi kalau yang Tapi begitu, kok bisa ada bahasa begini di nah, sini? gitu aja. Gitu loh. Dan ayat ini kalau di yang ini Nah, ada nggak? sekarang Jadi ada. apa? Jadi apa Ah, dia? ini, ya. Saya tunjukin. Ini hanya masalah bahasa sih. Jadi apa? Berubah. Nah, Ini di nih, kitab ulangan. sekarang jadi ini. Ulangan jadi ini. Oh, diperhalus ya. Ya. Ya, bikin ketawa banget rasanya. Burung ranggung dan Saya cuma menunjukkan ini. menurut jenisnya. Ya ampun. Wah, parah. Udah dah, Nah. fix dah. Berani nggak Fix. nunjukin ke cicinya suruh baca? Berani sebenarnya tapi aduh, malas debat sama dia. Debat. Ya. Malas Memang debat. kalau buat berdebat itu kita harus punya dasar yang kuat sih. Ya ampun. Kalau nggak punya dasar yang kuat ya jadinya debat kusir. Benar. Kayak bapak itu ya yang konyol itu ya. Konyol banget, kocak banget. Nah, ini apa lagi? Novel. Markus. Novel yang nulis Homer. Hidupnya abad 8 sampai 7 sebelum Masehi. Novelnya disadur sama Markus. Wah, Ceritanya sama, cuma nama orang dan nama tempatnya diganti. Gospel of ya ampun. Ya, tuh Markus. Sadur menyadur. Yang Matius dan Lukas menyadur Markus. Kok gitu ya? Aduh, serem banget aku. Yang ini Yohanes nyadur Ya ampun. Euripides. Gospel. Ceritanya tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Berarti novel disadur jadi kitab suci. Ini dibikin Ada tabelnya. Ini baru ya? Ada lagi tabelnya. Ini juga sama, Gospel menyadur Homer. Yang Lukas juga menyadur Vergil. banyak banget ya ampun semua Vergil sadur penulis menyadur. Yunani. Ya ampun terus saya mah kaget saya. Itu kok Dodi waktu dulu tahu-tahu gini nggak kaget ya? Kaget ya juga. Kaget juga. Saya waktu tahu yang ini kaget sih, waktu tahu yang ini. Kaget banget Saya ya, nggak itu nyangka, ya tulis. saya nggak nyangka juga gitu bahwa Disadur Markus dari ternyata situ. menyadur novel. Ya ampun. Ratusan tahun sebelum Markus. Kayaknya harus minum dulu deh. Minum dulu ya. Ngopi nggak sih? Enggak. Mau ngopi? Enggak. Kaget waktu saya belajar juga nemu ini kaget. Maka saya beli semua. Berapapun harganya saya beli kalau ada bukti. Waktu Ko Dodi dulu pertama kali mualaf, pernah nggak keliru-keliru nyebutkan dalam nama Yesus atau apa pernah ya? Ya, Saya tuh sedikit. sekilas-kilas kadang kalau pas kaget tuh keceplosan gitu Puji langsung Tuhan, ini, gitu. astagfirullahaladzim. Jadi gini kalau setiap saya keluar dari gereja itu saya syahadat sendiri. Masya Allah. Karena kan saya merasa saya berdosa banget ya. Masya Allah. Jadi saya pikir udahlah, saya anggap aja saya lagi Jadi setiap minggu saya ada habis keluar gereja. Iya. Masya Allah. Jadi kalau dia baca perjanjian iman kan ada itu kan namanya aku percayakan Allah Bapa yang ini bla 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 gitu. Iman rasuli gitu. Nah, Udah kan itu berapa kan lama, Ci? pasti gitu. Udah berapa lama keluar dari gereja Sahadat? Bulan berapa ya? Bulan 8 ya kayaknya ya. Oh, berarti udah hampir setahun.
yang kemarin kayaknya. Iya, Agustus. Pokoknya dari bulan kemarin itu. Dari Agustus. Pokoknya sekitar bulan-bulan itu lah, akhir-akhir tahun itu terus sampai ini gitu. Nah terus jadi gimana ya? Kalau dia baca itu saya kan rasa kayak berdosa gitu. Terus saya gini, astagfirullahaladzim aja, terus istighfar aja saya. Jadi mereka nyebut itu, saya nyebut lain gitu. Bahkan pas berdoa sebelum mulai ibadah kan berdoa dulu. Ya saya istighfar gitu. Masya Allah. Ya ampun sampai segitunya. Bagaimana coba? Masya Allah. Ya jangan dikeluarin ya yang kayak gini. Nggak apa-apa. Nanti ada seorang ibu, diedit. ada seorang ibu Chinese juga, sudah menikah, udah punya anak. Akhirnya dia yakin dengan Islam, akhirnya dia masuk Islam diam-diam, nggak ngasih tahu suaminya. Tetap ke gereja, di dalam gereja mereka nyanyi, ini ibunya ini apa? Zikir. Iya, saya gitu. Saya istighfar terus gitu. Jadi gitu. Terus apalagi tuh kalau baca Iman Rasul itu kan ada dan memberikan anak dan anaknya yang tunggal, pokoknya gitu-gitu. Aduh, saya gitu. Ya ampun, aku bilang gitu. Tuhan beranak gitu. Jadi saya sudah tentang hal itu ternyata memang dari dulu menjadi pertanda tanya besar bagi saya. Apalagi setelah mengetahui ini semua tambah fix saja saya udah hilang kayak gimana ya. Alhamdulillah. Berarti gitu. kalau begitu ceritanya berarti hidayah itu sudah menghampiri. Iya, saya juga heran. Dulu saya anti banget loh kok sama Muslim. Padahal nenek saya kan aslinya Muslim kan. Saudara juga banyak kan yang ini. Kita malah dulu suka menghina mereka gitu loh. Nah akhirnya kok malah saya sendiri sekarang yang gini. Nah, namanya apa tuh ya? Namanya apa ya? Bung Karma. Nggak ada di Apa Islam. itu? Di Islam nggak ada Bung Karma. Itu namanya Apa namanya itu? dibolak-balikan hatinya oleh Allah SWT. Oh gitu. Hatinya si Meli membolak-balik sudah dibolak-balik sama Allah. Enggak, itu masalahnya itu jelas banget data-datanya gitu, terutama dari kode di itu punya YouTube itu loh, bener data-datanya kan saya kaget tuh. Udah berapa lama Cimeli nonton YouTube saya? Ya dari sejak itu, dari tahun lalu gitu, dari tahun lalu saya lihat YouTube-nya gitu loh. Terus dari itu saya tahu. Udah, itu tunggu dulu. Ya. Dari gitu, jadi saya lihatnya, wah ini bener nih, terus saya cari-cari terus tentang perceraian juga, saya cari tentang pokoknya hal-hal yang janggal-janggal di firman Tuhan. Terus ada juga yang bilang kayak menyangkal itu tadi bukan perkataan Yesus ya. Oke, itu anggap aja perkataan Yesus. Aku gini kok serem banget sih perkataannya. Tapi tidak ada gitu. yang salah. Gitu. Tidak ada yang salah karena di situ juga nggak tegas-tegas menyatakan bahwa dia adalah Tuhan kok. Itu tuh sempat kan menyangkal bisa juga diartikan menyangkal ajarannya. Itu sempat ragu saya tuh, sempat ada keraguan sih situ pas di gereja tuh. Gini, tuh saya jadi pengkhianat ya gitu, terus menyangkal gitu saya mikir kan. Tapi saya cari lagi memperkuat gitu. Banyak terutama di Al-Qur'an itu lengkap semuanya, itu yang saya salut gitu loh. Sekarang gini, Ci. Orang Kristen sering ngomong bahwa Islam itu anti Kristus. Pernah dengar? Kristus artinya apa? Kristus artinya apa sih? Coba. Kristus. Ini supaya Cimeli mantep nih. Tunggu dulu. Dulu tuh sekolah apa ya? Waktu kuliah dulu banyak main. Apa? Oh banyak main. Berarti banyak bolos ini waktu ini. Apa artinya Kristus? Kristus apa ya? Diurapi. Oh diurapi ya, benar diurapi. Benar nggak? Ya, itu Kristus artinya Tuhan bukan? Saya nanya, Kristus artinya Tuhan bukan sih? Hah? Bukan. Kristus diurapi. Tuhan bukan? Bukan. Kristus diambil dari kata apa? Kristos, bahasa Yunani. Kristos diambil dari kata Ibrani apa? Mesia. Ya kan? Mesias kan juga bukan Tuhan. Nah, Islam kita sebut Nabi Isa sebutannya apa? Al-Masih. Al-Masih sama Kristus itu sama, Ci. Sama. Berarti kalau Kristen bilang kita anti Kristus, lalu kita nyebut Isa aja Al-Masih, kita mengakui Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih. Berarti anti Kristus bukan? Tapi kalau mau dibalikin ke Kristen, karena Kristus artinya adalah cuman yang diurapi, tapi kalau Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan, nah yang anti Kristus siapa? Nah, gitu aja. Iya. Ya kan? Iya benar. Iya. Sekarang juga gini, ini juga untuk pemantapan. Ketika Kristen mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi palsu, kan banyak yang ngomong gitu kan? Yang harus dipahami, yang namanya nabi palsu itu kan harusnya ajarannya beda dengan nabi sebelumnya, kan gitu sih. Tapi sekarang kalau bicara agama,
Berarti yang paling penting kan harus bicara tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Yesus ngajarin konsep ketuhanannya Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Nabi Muhammad SAW dikasih ayat Kul huwallahu ahad. Yesus ngajarinya kalau lu nggak tobat lu nggak masuk surga. Nabi Muhammad SAW dikasih ayat segeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Quran surat Al Imran ayat ke 133. Sama nggak sih? Yesus sama Nabi Muhammad ajarannya sama kan? Sama. Tapi Paulus gimana yang di tengah-tengah nih? Paulus bilang Beda. jika mulutmu mengaku Yesus Nah, sebagai iya benar. Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan, kata Paulus. Iya, kata dia. Kata Paulus lagi apa? Yesus itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Yang sama yang mana, yang beda yang mana? Waduh, Paulus mau bikin kacau. Aduh, Pak Ul. Berarti kalau begitu, yang bisa dibilang nabi palsu yang mana? Yang Paulus apa yang Nabi Muhammad SAW? Yang Paulus lah. Nah, gitu. Paulus ini tiba-tiba datang tuh, dia dari mana sih? Kok tiba-tiba dia ada di toko situ? Ada teori itu sebenarnya dia konspirasi dengan Dia kok Romawi. tiba-tiba ada di Bible gitu loh, maksudnya kisahnya dia. Tuh, sekarang perjanjian baru kan 27 kitab. Yang 13 surat Paulus. Iya. Tapi Iya benar, saya lihat itu. Tapi menurut sarjana-sarjana perjanjian baru zaman sekarang, dari 13 surat Paulus, ternyata yang benar-benar ditulis Paulus cuma 7. Yang 6 bukan tulisan Paulus. Siapa lagi tulisannya? Siapa? Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Aduh. Berarti isinya udah dari banyak kepala kalau begitu. Aduh. Nah, jadi kalau ada ajaran sebelum Yesus nih, Ci, ada ajaran nih sebelum Yesus nih. Dewa-dewa itu 3 tapi 1 tapi 3. Ya, dewa Zeus bisa punya anak Hercules, Perseus dan sebagainya. Terus Kristen juga begitu, ada Yesus anak dari Bapa, terus ada Yesus di Kristen ada 3 tapi 1 tapi 3. Ini kira-kira gimana sih? Kacau. Gitu aja. Ada jelas. Ya. Udah Tapi- gitu yang di Kristen kitab-kitabnya saduran novel. Iya, Nah, benar. gimana Kok dong? bisa itu ya? Kok bisa ya gitu ya? Tapi saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri sih. Mau difoto-foto silakan, Ci. Tadi udah difoto Nah. yang itu. Kalau yang yang ayat tadi yang tadi itu kan yang mana ini? ada tahun 1958 kan? Ini 58, ini 70. Yang saya cuma ingat tahunnya aja gitu Ya. kan. Yang ini mau difoto 58 silakan. atau 70. Ini juga Waduh, penting, nggak Ci. usah dah. Nggak. Saya cukup. Ini mumpung Cimeli udah sampai sini. Jadi saya minta Cimeli. Ini apa nih di sini yang paling terpenting? Apa nih, Ci? Kitab suci Katolik. Katolik. Ini apa, Ci? Tidak untuk diperdagangkan. Ya, Kok bisa ini- dapat, Ko Dodi? Ada deh. Padahal tidak untuk diperdagangkan. loh. Ini dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Departemen Agama Republik Indonesia. Iya ya. Resmi dong. Resmi ya. Cimeli sudah pernah kuliah di SCT. Yang Cimeli tahu di dalam sebuah Bible, Nggak pernah. ayat yang mengajarkan ada kata-kata Bapa, Firman, Roh Kudus dan ketiganya satu, itu ada di mana yang Ci? Maksudnya? Menyebutkan Bapa, Firman, Roh Kudus dan ketiganya satu. Ingat nggak di mana? Kan ini konsep Trinitas. Iya benar. Di mana ya? Di mana ada itu begitu? Lupa. Lupa. Udah kelamaan. Ada di sini kelamaan bener. Kelamaan nih berarti. Ada di sini. Udah dari tahun berapa? 93 di sana. Ada di ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 7. Satu ya. Wih, tebal banget. Tolong bacain, Ji. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan yang ketiganya adalah satu. Satu. Terus? Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Oke. Ada catatan kaki nih di bawah nih. Tolong bacain. Wah, Yang merah itu. di dalam surga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemah-terjemah kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir
halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan dan ke dalam beberapa naskah Yunani karenanya bagian ini pasti tidak asli. Wih. Tolong diulang sih, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli, kata lain apa sih? Tuh, palsu. Ah. Ngeri banget ya. Si Meli yang ngomong, foto. Ini Alkitab. Bible ini yang ngomong. Ya ampun. Gitu ya, bisa gitu ya. Kok gitu ya? Lah kok gitu? Lah memang zaman dulu. Berarti palsu. Berarti kita ditipu selama ini. Oh sih. Bukan saya ngomong sih. Ya kalau lihat ini kan gitu Iya. kan. Seolah kayak ini kan enggak pernah ada di situ kan. Ada. Apa pernah dibacain sama pendeta depan mimbar? Enggak, Ya, kok ngeri pernah. banget ya ada yang palsu. Itu mah bukan kitab suci berarti ya. Saya dulu mikirnya gitu sih. Aduh. Jadi waktu Kododi Itu. ini ayat ini yang Gara-gara bikin ayat kaget, ini ayat lain Gara-gara ayat itu. serem ya. Bukan gara-gara ayat yang tadi 58 yang Bukan. tahun Itu 58. belakangan. Saya gara-gara ayat ini duluan, Ci. Saya mikir, berarti bisa Yang nggak mana kitab ini disebut kitab suci kalau ada ayat yang tidak asli? Iya. Kayak gitu aja. Bisa gitu ya. Padahal di situ kan aduh, udahlah nggak bisa ngomong lagi, ngeri banget ya. Kok bisa gitu ya, Alhamdulillah. sudah banyak. Kalau gitu, si Aduh, Meli. ya cuma itu kok saya itu Iya. saya itu tantangannya di situ gitu loh. Gini, Ci, masalah iman. Saya pengen cari kerja biar keluar dari situ aja deh. Nah iya, pelan-pelan, Ci, nggak apa-apa. Santai aja. Si Meli nanti kalau Aduh. sudah beriman, insya Allah nanti si Meli minta tolong ke Allah SWT, dicariin kerja yang bisa lepas dari itu. Ada juga waktu itu ibu-ibu gini sih ya, hubungin saya dari Semarang, WA-an sama saya. 2 jam, akhirnya dia bilang, ya sudah kok saya mau masuk Islam. Alhamdulillah. Di Semarang. Saya waktu itu pas mau ke Jogja, ya sudah Bu, tunggu ya Bu ya. Besok saya mau ke Jogja, saya mampir Semarang, saya bilang gitu. Nah, udah, saya keluar Semarang. Dia gara-gara dengar Kododi punya YouTube itu ya? Iya. Terus Sama saya- bersama berarti. Terus akhirnya bersahadat Bu, ya kita sahadatkan di masjid. Setelah itu ngobrol, saya kerjanya saya tanya kerja di mana Bu? Kan saya tanya dia masih ada suami nggak? Suami udah meninggal, punya anak 2. Dia kerjanya di pabrik bir. Apa saya langsung bilang, oh bir itu haram Bu, Ibu nggak boleh kerja di pabrik. Nggak begitu, iya. Bu, pelan-pelan berdoa, cari Pindah. info, cari informasi, cari pindah kerja yang lebih baik. Alhamdulillah setelah berapa bulan dipindah. Yang lucunya gini, anak saya, Mah mau pindah Bogor apa, mau kerja apa gimana ini? Dia mau cari kerja kan, mau pindah di Bogor gitu. Terus kalau saya pikir wah di Bogor nih bagus karena kan di sana kan mayoritas Muslim, dia punya keluarga yang cowoknya itu Oke. kan suaminya. Terus? Nah terus wah nggak mau katanya, si suaminya nggak mau katanya Bogor. Terus udah dia besok mama mau ke auditor, mama kamu mau nggak kerja sama nggak mau katanya, nanti diislamkan. Kita mau ngapain mau Islamkan? Terus saya bilang gini, sembarang saja kamu ngomong. Nggak pernah. Mana ada mau diislamkan. Ngaco dia. Nggak ada, kita nggak ada Aduh, dia begitu. tuh kayaknya anti banget sama Kododi tuh. Ya ampun, saya orang doain lah. Kododi biar dia dapat hidayah. Yang bisa membolak-balikan hati manusia cuman Allah, bukan saya Bu. Aduh, Saya dia nggak sama bisa. sekali nggak mau dengar tentang kabar berita. Maksudnya gini kan, saya bilang gini, kamu kan tahu mama itu keras banget dulu Kristennya gitu. Harusnya kamu mikir gitu, kenapa mama memilih ini gitu loh, yang baru ini, yang Muslim ini. Terus dia bilang nggak mau tahu katanya gitu. Heran banget kan, harusnya dia mikir kenapa ya mamaku itu kok bisa pindah gitu. Nah kalau dia mulai berpikir gitu, saya akan masuk gitu. Ini nggak mau tahu katanya, nggak usah kirim lagi itu, nggak usah gitu. Pokoknya dia tutup akses untuk gitu, jangan gitu katanya. Aduh. Nggak apa-apa, Ci. Kira-kira Yang itu bisa dapat hidayah enggak kalau kayak gitu? Gini sih. Kasihan. Itu orang yang cuman baru nggak mau dengar saya, ya. Orang yang pernah mau bunuh Nabi, ya, mau bunuh Nabi loh, masih bisa dapat hidayah. Apalagi cuman yang nggak mau dengar saya, Ci. Gitu. Iya. Insya Allah kalau Allah mengizinkan bisa aja. Saya kirim ke nama punya itu. Wah, tambah dia marah. Pokoknya saya kirim semua. Marah dia. Sahabat Nabi Umar bin Khattab sebelum masuk Islam sih itu sudah mendatangi rumah Nabi, sudah bawa pedang mau dibunuh Nabi. Lah kok bisa tiba-tiba dia mampir ke rumah adiknya, baca surat ayat Quran, masuk Islam. Akhirnya dia tetap ke rumah Nabi untuk syahadat akhirnya, bukan untuk bunuh. Saya berpikirnya aja gini ya, saya aja yang keras kayak gini kok bisa gitu. Saya mikir kok bisa ya gitu. Terus
pergolakan batin saya cuma itu aja tentang keluarga besar saya. Kan saya termasuk akrab gitu sama keluarga besar gitu, yang semuanya kuat banget Kristennya. Aku ada yang pendeta lagi gitu kan. Karena saya juga suka dipanggil pendeta gagal dulu. Oh, lu pendeta gagal gitu. Itu kasihan saya nih. Untung jadi pendeta gagal sih. Iya ya. Kalau nggak jadi pendeta gagal belum tentu masuk Islam. Iya benar, belum tentu nonton YouTube-nya Ko Dodi. Terus bener, terus sekolah musik tuh saya berpikir juga, saya kan suka banget tuh band kan, main drum gitu. Nah nanti sempat saya berpikir nanti kalau saya malah saya nggak bisa main drum lagi di budget kan nggak ada drum. Terus saya berpikir gini, udahlah yang penting masuk surga. Iyalah, mau nanti di surga main drum sepuasnya sih. Gitu pikiran saya. Nanti di surga main drum Udah lah, sepuasnya. nggak apa-apa lah, tinggalkan itu. Sholat aja susahnya minta ampun. Terus saya gini, kenapa Allah, kenapa kalau misalnya mau dipanggil gitu untuk mengikuti ajaranmu, kenapa nggak dari dulu aja sih? Sekarang kan sudah susah nih baca Iqra, baca ini susah banget gitu. Tenang sih. Sudah tua gitu maksudnya. Tenang. Nanti Cik Meli terlambat gitu, saya pengen baca Al-Quran. Terlambat saya pengen mendakwah. Nggak ada yang terlambat sih. Cik Meli nanti tenang, kalau lagi belajar Iqra, belajar baca Quran, kalau ada satu huruf di dalam Quran yang Cik Meli susah banget bacanya, ya, tahu nggak kenapa itu, Cik? Kenapa? Itu artinya Allah lagi sayang sama Cik Meli, suruh ngulang-ngulang terus, gitu maksudnya. Ada aja Ko Dodi. Enggak, bener. Itu bener. Setiap huruf di Quran Sedangkan yang Cik Meli baca, itu semuanya dapat kebaikan. Sedangkan Al-Fatihah aja kayaknya ada kata-kata kan itu susah banget ya. Itu mesti ada ok gitu kan, kayak di sini tuh saya lihat yang benernya, aduh susah banget yang benernya. Udahlah. Allah nggak tahu. Tenang, nanti ada guru yang datang ngajarin. Tenang aja. Beneran sih. Tapi ya itu nggak bisa ke sana. Iya, nanti terserah Cik Meli tentuin di mana tempatnya. Oke? Mana ya? Dan masih ada kita. Kita nanti insya Allah bantu sebisanya. Sedihnya itu nggak bisa sholat kan gitu. Ya. Gimana ya? Segera lah cari tempat. Gimana? Nggak Aku harus bisa keluar sholat. dari situ. Aku harus bisa sholat, harus bisa. Iya. Nanti insya Allah dimudahkan Allah SWT, Cik. Saya tuh sampai cari ini loh di YouTube itu kan, katanya kalau kita baca ada tuh surat Al-Ikhlas, jadi itu berapa kali gitu, itu sama dengan bukan Al-Ikhlas, Al-Fatihah ya, mengkatamkan Al-Quran gitu. Jadi itu menghibur hati saya. Ya udah. Memang hiburannya mualaf cuman itu, Ci. Dalam hati saya, ya Allah syukurlah gitu. Bener, Ci, ya gini, mohon maaf ya. Misalnya ada orang sudah umur masuk Islam, dia belajar baca Iqra, baca Qurannya sulit. Dia mendengarkan Quran, mendengarkan aja, Ci, dapat pahala. Cuma gitu mendengarkan orang baca Quran nih. Saya suka lu dengar orang baca Quran dulu. Dengerin orang baca Quran ini kita dapat pahala, Ci. Tenang aja. Gitu ya. Jadi gini loh, di Islam itu banyak banget ya. Jadi gini, saya sukanya aturan-aturan apa semua itu. Jadi gini, kamu begini, kamu dapat ini, kamu gini, kamu dapat ini. Nah, sedangkan kalau di Kristen kan blok langsung gitu. Entah, nggak tahu gimana, Tuhan berkati aja gitu. Jadi nggak ngerti maksudnya. Makanya kalau di Islam itu kan orang tuh jadi takut kan. Misalnya nanti gini, nanti kamu kenanya gini, nanti gini gitu. Jadi ada aturan-aturan gitu loh. Saya kasih tahu. Nanti kalau Cik Meli sudah jadi Muslim, ya, nanti otaknya berubah jadi otak bisnis. Kok bisa? Bener. Bisnis apa? Bisnis pahala. Bisnis pahala sama Allah. Beneran sih. Ya. Udah mantap. Kalau mau beriman, jangan ditunda-tunda. Ya, nanti urusan yang lain itu urusan dunia, itu urusan belakangan sih. Yang penting beriman dulu. Ya, saya tuh sempat pikir, waduh, kenapa saya pingin di sahadat di sini gitu ya? Karena saya kan banyak dapat sesuatu ilmu dari YouTube-nya Ko Dodi, itu aja sih. Alhamdulillah. Hidayah bukan dari saya sih ya. Hidayah bukan dari saya, hidayah itu milik Allah SWT, mutlak itu. Beberapa hari sebelum kesini itu pas, jadi itu semua itu saya yakin banget, wah ini rencana Allah ini. Karena gini, saya tuh kan ada WA ke yang satunya, tapi nggak dibalas. Terus udah itu saya lihat lagi, oh coba yang satunya, dibalas. Saya bilang gini, ini kalau nggak dibalas ini berarti, udahlah, berarti bukan. Itu WA ini yang nggak dibalas tuh yang kemana? Nggak tahu, itu yang kesini juga? Kesini juga. Oh, WA-nya Melisa bukan? Bukan kayaknya. Bukan. Terus sudah itu yang bukan, ini dibalas.
Weh, Ini dibalaskan, saya kaget kan dia balas gitu. Terus wah, ini berarti jawaban. Terus saya pikir ya Allah, mudah-mudahan tanggal-tanggal pas mau masuk puasa gitu. Totoy bener. Masya Allah. Terus udah itu jamnya juga bener jam 2. Ya Allah, saya bilang ini, wah memang ini, saya bilang berarti ini benar dari Allah, ini aku gitu langsung. Jadi saya nggak, istilahnya kan nggak ada keraguan di situ, berarti memang Allah tuntun sampai ke sini pun itu Allah tuntun gitu loh, pas jamnya lagi gitu loh. Jadi saya melihat benar-benar teman saya yang di Lombok tuh yang istrinya Ustadz itu kan ngomong gitu, pokoknya kamu percayalah, pasti aku doain kamu dalam lindungan, pokoknya gitu-gitu. Ya itu terus ya gitu dia bilang. Alhamdulillah, Ci, di Islam kita memahaminya pertemuan dua orang, Ci, ya seperti kita hari ini ketemu, Ci. Ini kalau tidak diizinkan Allah, kita nggak akan ketemu. Benar. Ya, jadi setiap pertemuan dua orang atau lebih itu semuanya pasti diizinkan Allah SWT. Ya. Kayak di Alkitab 2 atau 3 orang Berdoa, maka aku hadir ya. Iya. Mati kalau dia hadir. Oke, alhamdulillah. Kalau memang Cimeli sudah mantap mau memeluk Islam, saya sarankan bersadar pakai kerudung gitu ya. Kayak gimana muka aku pakai Biar kerudung? kayak Maria, Ci. Kayak gimana itu? Cimeli itu ada cermin. Boleh. Ya. Cimeli lihat sebelum pakai kerudung kayak gimana, setelah pakai kerudung gimana. Coba bedain. Coba bedain. Aduh ini Dikantongin aja, nggak Gitu, apa-apa. kumaha. Nah. Alhamdulillah. Nah, tuh. Coba lihat nanti. Kayak Maria nggak coba? Tahu aja. Loh, ini ponakannya Dari Muslim. keluarga. Iya. berarti dari saudaranya, Dari kakak atau ininya? Bukan dari bapak. Oh, dari Ja- bapak. Oh, oke. Dagu dulu ya, Cik. Dagu ya. Nah. Maaf ya, Cik. Coba saya atur. Coba ngaca. Waduh. Waduh. Ustazah. Waduh. Masya Allah. Itu ditutup, man. Nih. Masya Allah. Ya ampun, beda banget. Masya Allah. Kayak Maria nggak, Ci? Iya ya. Maria mah ibu Yesus. Ya mirip nggak Maria? Maria. Sini dulu lagi, Ci. Alhamdulillah. Tangannya kalau bisa digulung. Oh, ditutup. dilepasin. Iya. Oh. dikeluarin. Preman. Bukan, jadi gini, Ci. Ntar saya gulung ini. Ya, nanti Ntar. si Meli belajar bertahap, pelan-pelan di Islam, bahwa tubuh wanita, Ci, itu semuanya aurat. Aurat kan harus ditutup. Ya, jadi tubuh wanita itu semuanya Tapi aurat. kan saya nggak mungkin gini dicece saya sana. Iya, tenang aja. Nanti belajar pelan-pelan menyesuaikan keadaan, ya. Semua bagian daripada wanita itu adalah aurat, kecuali wajah dan tangan. Ya, Ci, ya. Nanti Cici kalau selama Cici ini kan baru nih, ketika pulang ke rumah Cici yang pendeta itu, Cici istilahnya mau menyembunyikan keislamannya dulu nggak apa-apa. Itu nggak dosa ya? Nggak apa-apa, nggak dosa, nggak apa-apa. Tenang aja. Tapi saya benar-benar sampai kan heran kan mereka kan kalau makan ini kan sincia kan gitu, habis semua kan. Widih. Terus gini terus kamu makan tuh enggak? Kamu kayak Islam aja kata gitu. Oh gitu? Heeh. Oh berarti Cimeli udah berapa lama nggak makan Saya babi? nggak makan babi dari dulu. Oh, memang dari dulu? Oh. Dari sejak saya tahu ada cacing pita itu, Oke. takut saya. Iya. Alhamdulillah. Masa dikiranya sampai ngomong kayak gitu kan, jadi aduh saya Iya. diam aja sih. Alhamdulillah kalau gitu. dah. Kena duduk nanti. Baik, kalau gitu Cimeli udah siap ya menjadi Muslim untuk menjadi orang yang berserah diri kepada kehendak Allah SWT, kehendak pencipta kita. Kayak mimpi. Kayak mimpi. Bener nggak ini kok? Kok? Bener nggak ini? Bener, Mimpi alhamdulillah. saya, ya Insya Allah Allah. bener. Alhamdulillah. Ini udah diizinin, Ci. Jadi Cimeli cuma tinggal perlu bersyukur gitu aja. Sekarang gini, Ci. Ya, Cimeli udah pernah denger rukun Islam? Pernah tapi lupa. Lupa. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Ya. Cimeli udah pernah dengar rukun iman dalam Islam? Beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, takdir. Ya. Cimeli udah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Pasti dong ya. Udah pernah dengar kan? Syahadat. 2 kalimat syahadat tahu kan? Tahu. Tadi kan keluar gereja katanya Tahu, syahadat saya- sendiri kan? saya tahu. Sudah tahu artinya kan? Tahu. Sudah tahu dalam hati, sudah yakin, sudah menerima dalam hati,
sudah mau taat, sudah mau jujur dengan diri sendiri. Yang terakhir, sudah mau cinta dengan 2 kalimat syahadat itu. Cinta itu artinya nanti Cimeli menjalani kehidupan Sudah. dengan 2 kalimat syahadat itu. Sudah. Ya, alhamdulillah. Baik kalau begitu, seperti biasa, saya tetap harus nanya. Cimeli sekarang mau memeluk agama Islam, itu atas kemauan Cimeli sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Orang tua kan sudah nggak ada semuanya. Nggak ada. Berarti nggak ada masalah ya? Kalau ada pun mungkin dia terserah gitu. Oke, alhamdulillah. Berarti yang nomor 2 itu tidak ada masalah. Yang nomor 3, Ci, di dalam Islam tadi saya sudah sebutin ada syariat ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Apakah Cimeli mau berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Alhamdulillah. Sudah kalau begitu, sudah tidak ada yang bisa menghalangi Cimeli bersyahadat. Alhamdulillah ya. Cimeli tangan kanannya begini. Ini kenapa gini kok? Ini adalah Artinya? simbol tauhid. Oh, Tauhid itu artinya Allah itu mengesak, satu. tidak wajib, tapi kita hanya memantapkan hati kita aja. oh. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Bisa duluan SWT. nggak bisa? Boleh di luar nggak apa-apa. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah SWT ya, tidak mempersekutukan Iya, iya. dengan yang lain. Oke? Cimeli ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashadu, ashadu, alla ilaha alla ilaha illallah illallah, wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, Cimeli udah muslim. Alhamdulillah. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Masya Allah. Cimeli tahu artinya muslim? Nggak tahu. Orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu artinya muslim, Ci. Islam artinya berserah diri. Muslim artinya orang yang berislam. Berarti muslim orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Kehendaknya apa? Aturannya, perintahnya, larangannya, kehendak pencipta kita. Ya, jadi kalau orang berserah diri berarti harus mau mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Alhamdulillah. Kayak mimpi. Alhamdulillah. Ya Allah. Padahal dulu saya paling ini loh anti ini nggak bisa dilepas apa? Jangan Udah nanti. boleh? Nah, Belum. Nanti. Jadi saya mau terangin gini, Ci. Baru pertama kali soalnya ganjel. Ya, nanti terbiasa. Gini, Ci, saya mau jelasin gini. Di Islam kita memahaminya. Setiap manusia yang lahir, siapapun, itu mereka sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia. Dia besarnya bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Ya. Tapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, sampai dia masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, Ci. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Sebagai apa? Sebagai orang yang hanya berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya. Jadi Cimeli ini nggak pindah agama, sampai kembali ke fitrah manusia. Kembali ya. Ya. Dan Cimeli ini saya bilang apa? Menang banyak. Tahu menang banyak? Kenapa menang banyak? Karena gini, Ci, di Islam kita juga paham. Kalau ada orang bukan Islam, dia memeluk Islam atau bersyahadat seperti hari ini nih Cimeli nih, dosa-dosanya Cimeli dari mulai puber, dari puber nih sampai hari ini semua dihapusin. Alhamdulillah. Tapi kebaikannya Cimeli dari mulai puber sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Itu berarti menang banyak nggak, Ci? Menang banyak banget. Menang banyak banget berarti ya. Jadi alhamdulillah, Alhamdulillah. itu bukti daripada kemahaadilan Allah SWT. Selama puluhan tahun Cimeli nyembah Yesus, udah diampunin, Ci. Gitu ya. Ya, udah diampunin. Hari ini Cimeli seperti bayi nggak punya dosa. Ya, Hampir mau bilang puji Tuhan.
Alhamdulillah ya Allah. Puji Tuhannya masih nggak apa-apa, asal jangan sampai ada kata Yesusnya. Iya. Tapi belajar sekarang ngucapin Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya, itu saya juga artinya, sih, Alhamdulillah itu artinya segala puji hanya milik Allah. Ya, ya. Saya juga. Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim, mulai begitu ya. Nah, ada yang mau saya kasih nih ke Cimeli ini, ya. Oh iya, bisa nanya satu lagi. Boleh. Nanti sebentar habis ini ya, habis ini ya, habis ini. Sebentar ya. Ini Qur'annya pink banget ini. Sebentar aja ya, ini saya selesaiin dulu nih. Wah, bagus banget Qur'annya. Iya. Sebentar. Oh ya, ini sertifikatnya udah disiapin ya malah ya. Oke, nah ini ya, sebentar ya. Oh iya, Sebentar aja fotonya itu lupa ya. Ya. Nanti. Ada satu lagi yang lupa, sebentar sih. Fotonya lupa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita beresin ini dulu, habis itu silakan kalau mau nanya lagi. Ci, ini saya kasih buku. Si Meli nanti baca, ya. Ini buat pegangan. Mungkin sudah baca atau nonton di YouTube, Lihat di YouTube, silakan. Ini buat pegangan, baca ini yang paling komplit sih. Ya. Nanti baca niat, wudhu, sholat, semua ada di sini. Ya. Yang ini ada juz amma. Nanti belakangan lah kalau si Meli udah mulai belajar Iqra dan Quran. Nah, yang ini yang penting nih, Ci. Ini buku Iqra. Iya, yang abjad itu ya. Ya, ini jembatan buat si Meli bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Loh, ini bukanya gini. Iya, dari kanan. Kayak bahasa Ibrani ya. Mirip dari kanan ke Ibrani kiri. kan Iya. juga dari kanan. Iya, betul. Ya. Nanti balik lagi kayak kelas 1 2 SD. Iya, ini Budi. makanya saya bilang kenapa sih telat banget ya Allah. Nggak ada yang terlambat sih. Jadi orang sudah pinter ngaji, kita emang nggak tahu. Nggak apa-apa, Allah Maha tahu, tenang aja. Ya. Ini juga saya kasih ini Quran, Ci. Oh, ya. Quran ini persembahan dari Quran dari apa nih? Syamil Quran, ya. Nanti Cimeli kalau udah selesai Iqra, baru bisa baca Quran yang bahasa Arab. Tapi mau baca terjemahan nggak apa-apa. Cimeli nanti juga tolong pelajarin bagaimana adab seorang Muslim memegang mushaf Quran, ya. Perempuan kalau lagi datang bulan nggak boleh pegang mushaf, gitu. ya. Tapi kalau baca Quran yang terjemahan yang di handphone boleh. Oh gitu. Terus tempatkan Quran di tempat yang paling baik sih, ya. Jangan taruh sembarangan. Ya. Sama nanti pulang rumah jangan lupa sih mandi seperti biasa. Tapi sebelum mandi niat dalam hati. Ya, niatnya apa? Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Ya. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Cukup. Terus kalau untuk misalnya belajar sholat itu gimana? Nanti, iya nanti makanya pulang mandi habis itu mau baca-baca buku. Tapi saya nggak bisa praktekin sana dulu ya Allah, gimana Ya sih nanti caranya? pelan-pelan sih. Tenang aja ya. Ini ada sejumlah uang sih ya. Jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah uang zakat yang memang ada di dalam hukum Islam, di mana zakat itu memang diperuntukkan salah satunya adalah untuk orang-orang yang baru masuk Islam seperti Cimeli. Ya, jangan dilihat jumlahnya sih ya. Nggak sampai 200 juta. Tolong diterima. Ini nanti buat praktek sholat nih, Cimeli yang tahu kapan bisa sholat, kapan mau prakteknya, ada bacaannya. Jadi sambil praktek pakai ini, kalau belum hafal bisa baca. Kalau kita sholat itu harus dengan bahasa Arab itu, kalau belum bisa dengan bahasa Arab bisa bahasa Indonesia nggak? Kalau belum bisa dengan bahasa Arabnya, Kalau Al-Fatihah aja. jadi makmum, ada yang ngimamin, si Meli tinggal ikutin Gitu-gitu aja. gerakannya. Oh. Ikutin gerakannya, bacanya apa? Subhanallah, subhanallah. Gitu-gitu aja nggak apa-apa. Subhanallah. Kalau Boleh. belum bisa. Gitu. Kalau belum bisa. Tapi kalau udah belajar praktek sehari 5 kali, seminggu juga bisa. Tenang aja sih ya. Oh, Insya ini Allah. ada ya nunduk ini Iya, gitu ya. Iya. Oh. Insya Allah nanti Allah mudahin sih. Aduh, di mana ya bisa sholat? Ya Allah. Ke masjid. Di sana masjidnya tuh di dalam itu. Kemana? Di dalam lingkungan Green Garden semua musolanya tuh. Cari tempat lain gitu. Cari tempat yang bisa sholat. Ini ada kerudung, ini ada mukena di sini saya nggak keluarin sih ya. Nah sekarang sertifikatnya karena udah disiapin, si Meli tinggal tanda tangan.
Saya pikir tadi belum ada sertifikatnya. Tolong Tadi yang kita- tanda tangan pertama itu apa ya untuk Itu video? surat pernyataan sebagai apa namanya datang ke sini atas kemauan sendiri. Saya nggak baca tadi. Terus itu apa namanya Video. untuk yang video dan sebagainya. Nanti mengikuti program dan Tentang sebagainya. video itu bagaimana itu? Nanti kan. Ini dulu deh tanda tangan di atas materai sama tulis nama di bawahnya. Sini. Ya. Bismillah. Wih, udah bismillah. Alhamdulillah. Ini nama jelas Nama kan? jelasnya. Ini nama saya tetap Irene. Irene. Ire, Irene. Irene Ratwi. Irene. Hamil ya, tulisan jelek banget. Ratwi. Bisa panjang ke sini? Gak bisa ya? Panjang banget. Ke bawahnya. Hamil Nah, ya. udah, nggak apa-apa udah. Nanti pulang tinggal ditempel foto ya, Ci ya. Nanti si Meli tinggal cari waktu yang tepat untuk ganti kolom agama di KTP. Ya, harus bawa ini, Ci. Kalau nggak ada ini KTP saya nggak kan dilayanin. di Tapi Jogja. ya, nanti aja lah nanti. Ya. Ini yang penting bawa aja dulu. Nanti belajarnya Alhamdulillah, keinginan saya terwujud. Alhamdulillah. Ini berarti diizinkan Allah, Ci. Iya, saya juga Ya. heran kenapa bisa ya, seperti mimpi. Nah, ya, ini di amplop nih. Iya, Oke, seperti mimpi ya Allah. Alhamdulillah. Padahal yang setiap hari saya nonton itu setiap saat, setiap hari tuh, waduh. Masya Cece nggak Allah. tahu, Cece saya, saya buka YouTube nggak tahu nonton apa gitu, ternyata nonton. gitu? Nggak tahu lah dia. Waduh. Aduh, kalau dia tahu gimana? Ya Allah. Ya kalau tahu ya nggak apa-apa. Sayang. Babak belur. Kok Dodit. Tolong. Alhamdulillah. Cimeli ingat nanti belajar Islam nggak usah terburu-buru, sesuaikan dengan keadaan. Kalau memang tidak mau keluarganya atau cicinya tahu Cimeli udah masuk ke Islam ya Cimeli yang tahu caranya gimana Saya lah. mau keluar kalau nggak tahu. Ya. Teman saya yang di Lombok tuh bilang, ya gimana lah untuk sementara, gimana cari kerja, gimana. Ya, nanti- Saya ingin pulang ke, aduh nggak tahu deh banyak. Nanti Allah mudahin Ci buat keluar. Oh, ya Allah. Oke, sekarang sebelum saya tutup silakan tadi mau tanya Iya, apa. ini kan saya tuh nonton di YouTube kan gitu, kayak baca Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Nah, jadi akan mendapatkan apa-apa itu mereka bikin kayak gitu di YouTube itu bener apa hanya Bener. mereka punya omongan gitu loh untuk konten gitu. Bener. Itu bener ya? Itu berdasarkan hadis. Oh gitu. Jadi Ada hadisnya. salawat Nabi 3 kali, baca istighfar. Jadi saya tuh kan bingung kalau mau tidur malam kan, saya biasa kan doa gitu. Nah ini apa yang saya mau doa? Saya nggak tahu baca Al-Quran itu kan doa pakai bahasa Arab. Jadi ya saya bisanya ini karena ini yang sudah saya hafal gitu. Si Meli kalau belum bisa baca ayat Quran atau surat Quran, Ya ini aja saya Udah bisa cukup, hafal. itu udah cukup. Jadi gini terus ini baca subhanallah, alhamdulillah. Ya ini yang saya catat ini. udah cukup. Udah cukup. Ini bisa ya? Ntar habis ini aja. Iya, iya, habis ini aja. Ya, habis Ini. Iya, Yang saya udah pakai. cukup, Ci. Jadi mau tidur gitu, terus gini juga kalau misalnya kan dulu saya sakit tuh, saya bilang kan dalam the name of Jesus Dalam nama gitu kan. Yesus. Nah tapi sekarang saya bingung, gimana ya caranya? Jadi saya bilang Bismillah, ya Allah sembuhkan gitu, benar nggak? Alhamdulillah, udah bener. Itu benar ya? Udah Soalnya kan nggak ada bener. dalam nama Yesus lagi, gimana? Udah Dalam bener. nama Allah kan? Udah Berarti bener. Bismillah, Bismillah udah bener. Bismillah ya Allah. Bismillah Tapi itu kalau kan dengan bisa, nama kalau Allah. bisa dikomplitin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pegang yang sakit ya. gitu, sembuh gitu loh. Saya dulu kan sering gitu. Ya, udah tenang, Ci. Nanti belajar Jadi pelan-pelan. berubahnya itu Bertahap aja. Sebisa sayang. Jangan terlalu drastis, nanti malah curiga nanti cicinya. Pelan-pelan, ya. Nanti yang penting Cimeli kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanya sama gurunya atau sama saya. Nanti catat nomor saya. Iya. Ya, Cia. Ya, Kodok. Oke, sekarang karena tadi saya bilang Cimeli sudah nggak punya dosa. Kalau nggak punya dosa, Bener itu ya? Itu bener nggak sih? Bener dong. Ada itunya nggak? Ada ayat Ayatnya? Qurannya. Di mana? Ayat Quran itu malah bukannya hadis lagi, ayat Quran. Kalau ayat Quran berarti firman Allah nih. Di mana surat apa? Di Quran. Nanti saya cari, nanti saya kasih. Iya. Itu maksudnya gini, Ci. Karena Cimeli sekarang sudah nggak punya dosa, kalau berdoa, insya Allah cepat dikabulin. Oh iya, makanya teman Ya. saya tadi di Lombok bilang doain ya gini. Nah, itu dia, temennya tahu kan. Nah, berarti kalau gitu, Pantesan. saya juga minta didoain. Iya deh. Karena nggak punya dosa. Sekarang dosa saya lebih banyak dari Cimeli nih. Cimeli doain saya, doain teman-teman di sini, doain semua yang Cimeli mau doain, ya. Doain kita, doain penonton.
biar penonton juga. Oh ya, saya juga mau ngomong. Istiqomah. Waktu itu kan saya kan bingung ya, apa bener ini saya panggilannya di Islam gitu kan. Terus saya kan sakit sinusitis kan ya, ini kesaksian aja sih. Sakit sinusitis hidung saya tuh, terus akhirnya maaf kata bau kan gitu. Terus saya udah minum obat, sudah ini nggak bisa juga sembuh. Aduh kenapa ya gini ya. Kata teman saya nanti bisa dioperasi, saya kan takut gitu kan. Jadi saya gini mau doa, gini ya, saya berdoa dalam hati gini. Kalau dalam nama Yesus sembuh berarti saya nggak berkenan gini. Saya pakai dalam nama Yesus, nggak sembuh. Saya pakai secara Islam gitu. Baca apa? Saya bilang Bismillah gitu, Bismillah ya Allah, ya Allahnya orang Islam saya Masya gitu. Allah. Saya gitu. Ya Allahnya Kalau- orang Islam. Iya gitu waktu itu kan saya gitu. Iya. Jadi kalau saya sembuh ini berarti benar saya punya panggilan ke sini gitu. Masya Allah. Sembuh loh kok. Masya Bener Allah. sembuh. Saya sampai kaget. Wah, saya cerita sama dia, sembuh saya nih gini. Nah, itu Masya berarti Allah. kan masuk login. Gitu. Jadi Alhamdulillah jadi sudah ya memang- diizinkan. Iya, jadi itu hal-hal itu banyak. Saya itu gimana ya, kayak orang kayak nggak percaya. Jadi saya minta tanda-tanda gitu loh kok. Dan ada tanda-tanda itu tanda-tanda. menguatkan saya gitu. Masya Itu makanya saya Allah. jadi kuat gitu. Cuma ya itu aja tadi kendalanya. Saya Alhamdulillah. main drum itu. Oh main. Kendalanya gitu. Jadi saya Drummer istighfar. gereja. Saya Allah kan maha tahu saya begini ya Allah. Ini profesi lah gitu saya pikir itu. Betul itu profesi. Oh, saya bilang Ya, saya nah. anggap itu profesi, sama sekali nggak ada itu loh perasaan saya lagi kok sejak saya mulai ragu kayak waktu itu kan saya merasa kayak berkhianat gitu. Lama-lama nggak ada karena saya udah tahu bahwa Isa itu adalah nabi gitu. Masya Saya udah yakin banget gitu dengan semua, Alhamdulillah. apalagi Bible tadi saya udah lihat itu ya Allah, yakin banget saya dah. Dah, alhamdulillah. Baik kalau gitu. Sekarang kita sama-sama berdoa ya, Ci ya. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT Amin. kepada Rasulnya. Dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya. Kalau gitu saya tutup, Ci, Ya. izin ya. Terima kasih banyak juga buat para pemirsa yang tadi sudah menyaksikan Ci Meli, drummer gereja bersahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.